katanya, Bu, saya udah sadat katanya gitu. Saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Menemani ukti-ukti semua, ibu-ibu semua dalam bertolibul ilmi dengan tema perjalanan hati menjemput hidayah hingga ke jannahnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang berhak memilih dan memeluk agama menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini termasuk menjadi mu'alaf, yaitu orang yang sebelumnya non-muslim pindah memeluk agama Islam. Nah, seperti halnya yang dialami oleh tamu kita hari ini, Dr. Karissa Grani. Ibu-ibu, beliau ini seorang dokter pintar, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Wow, nggak main-main ya dok ya. Masya Allah. Dokter Karissa ini sedari kecilnya bersekolah dan tumbuh di lingkungan Katolik, dan beliau ini menjadi seorang Kristiani yang taat. Namun ternyata hikmah dari pandemi yang berkepanjangan ini menyebabkan Dokter Karissa membuka pintu hatinya untuk menyambut hidayah Allah memeluk agama Islam. Mungkin sebagian besar ibu-ibu di sini sudah pernah tahu ya Dokter Karissa ya. Soalnya dokter ini memang viral sekali dok ya. Tahun kemarin itu kayaknya di YouTube tuh berseliweran tuh dokter aja. Setiap nonton videonya juga cuman bisa mewek karena kontennya mengandung bawang ya dok ya. Iya benar ya ibu-ibu ya, kalau kemarin itu Dokter Karissa ini memang sempat viral karena perjalanannya yang luar biasa selama menjemput hidayah Allah serta keistiqomahannya untuk terus belajar dan mengamalkan ajaran agama Islam. Masya Allah. Alhamdulillah kalau kemarin cuma bisa mewek-mewek nih, Dokter Karissa sekarang udah bisa ngobrol langsung sama orangnya ya. Teh Dila ya. Alhamdulillah. Ini pelaku ya. Beda nasib aja. Enggak, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung ke pertanyaan. Mungkin bisa dibantu sama Teh Dila. Siap. Baik Bu Dokter. Kita ini aja ya, ngobrol-ngobrol santai, berbagi pengalaman, berbagi ilmu gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita semua dapat mengambil hikmah, pelajaran, atau mungkin kita yang maaf sebelumnya Islam dari lahir gitu ya, bisa meningkatkan keimanan kita gitu, dapat terinspirasi seperti itu. Baik, pertanyaan pertama nih ya, sebelum memeluk Islam, gimana sih agama Islam ini di mata Ibu Dokter? Karena kan sebelumnya Ibu memeluk agama di luar Islam. Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ya, dan ukti-ukti. Ya, alhamdulillah saya bersyukur sekali ya mendapat kehormatan juga boleh hadir di tengah-tengah majelis ilmu di komplek ini ya. Insya Allah makmur ya masjid kalau di daerah komplek itu seneng banget gitu ya. Biasanya ibu-ibunya, bapak-bapaknya, anak-anaknya juga ya itu kompak gitu ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah gitu. Jadi walaupun kemarin itu sempat sakit anak saya juga ya. Aduh gimana ya tapi ya udah akhirnya kenapa tadi naik mobil sendirian bawa anak-anak karena itu sempat mimisan gitu, jadi ya udah dibawa aja sekalian semuanya lah gitu. Kalau gimana deket, alhamdulillah
emang selama kalau Allah kasih kesempatan, kasih waktu, ya udah ayo sok gitu, jalan aja. Nah, kalau tadi pertanyaan pertama, ini ada berapa pertanyaan? Ada 3.200. Berasa ujian. Secukupnya Bu Dokter dan sekuatnya Bu Dokter untuk menjawabnya. Kalau dulu Islam itu, kalau saya tuh keluarga juga bukan yang kayak anti atau membenci Islam tuh enggak gitu. Mama saya tuh ikutan gini kayak majelis taklim ibu-ibu di komplek itu juga mungkin yang non muslim 2 orang, itu salah satunya mama saya dan itu deket banget gitu. Tapi mungkin untuk berpikir anaknya pindah Islam mungkin kan nggak pernah mengira gitu. Jadi lebih ke juga apa ya, kalau boleh dibilang kayak ya udah masing-masing aja gitu, nggak apa ya, nggak mengurusi tentang Islam juga gitu. Yang ada buku-buku Islamologi terus terang di rumah karena kan mertua mantan suami itu belajar teologi ya, itu ada pelajarannya Pak Ustadz Islamologi kan, itu pernah mereka suruh juga saya baca-baca gitu. Ngapain saya pikir gitu ya, karena saking udah pedenya lah dengan yang kemarin itu gitu. Jadi pikirnya ngapain Al-Quran di rak buku juga udah ada gitu. Tapi ya kalau belum dapat hidayah ya juga nggak dibuka gitu kan. Jadi kitab lain pun ada gitu. Jadi memang bener-bener waktu itu tuh kalau bisa dibilang Islam tuh pilihan terakhir, bacanya yang lain dulu gitu. Itu kalau bisa kayaknya enggak gitu. Mungkin gitu ya kalau bisa digambarkan seperti itu sih. Untuk benci enggak, tapi juga nggak mau tahu juga gitu. Jadi sedang-sedang saja. Sedang-sedang. Oke, baik. Nah, kita masuk ke perjalanan spiritual Dokter mungkin ya. Tadi kan memandang Islam tuh seperti itu ya, biasa aja gitu ya. Nah, bagaimana sih proses dokter itu ketika pertama kali mendapatkan tersebut hidayah. Dan kalau saya tahu dari video-video viral itu kan ketika masa pandemi ini ya, ketika kita dilanda oleh virus ini, kemudian yang saya tahu gitu Bu Dokter tergerak untuk masuk ke Islam. Nah, boleh diceritakan Bu Dokter? Ya itu apa ya, kalau bisa dibilang saya perjalanan 37 tahun saya hidup ini, mungkin itu anugerah paling besar gitu dalam hidup saya. Itu ya itu berarti ya gitu ya, saya nggak pernah menyangka ada di hari itu gitu, dimana ketika itu ya kayak hari-hari biasa aja lah. Saya berangkat ke kantor, tiba-tiba dapat undangan ke balai kota, berarti untuk rapat itu Pak Ustadz. Terus saya datang ke balai kota itu untuk mencapai gedung yang belakang tuh shortcutnya lewat depan Masjid Fathahillah namanya di situ. Itu nggak sengaja itu ngelihat perempuan muslimah pakai niqab. Jarang juga sih di lingkungan kantor tuh ada muslimah memakai niqab seperti itu Pak Ustadz. Ya biasanya ya biasa gitu aja. Nah ini kok melihat itu. Nah biasanya kalau kadang ngelihat di mana perempuan pakai niqab kayak agak gimana gitu ya. Itu emang nggak ketuker apa ya, kelihatan matanya doang gitu. Kadang buat bercandaannya mohon maaf kayak gitu kadang gitu ya. Terus apa masa itu kayak lebay banget gitu ya. Kira-kira kayak gitu lah. Tapi hari itu kok saya malah kayak mata hati rohani semua itu kayak dibukakan gitu ya, disingkapkan, melihatnya kok justru kayak luar biasa gitu ya, kayak dimuliakan. Kok hari ini kita kok kayak dipaksa kayak mereka ya gitu ya, kemana-mana pakai masker kan gitu. Terus habis itu mereka suka, saya tuh heran orang nggak mau salaman sama yang lawan jenis kan, emang naksir cuman salaman doang. Saya tuh suka berpikir gitu. Tapi ternyata memang kita nggak boleh jabat tangan dulu kan selama pandemi. Terus kalau nggak satu, bahkan naik ojek aja kalau nggak satu anggota keluarga nggak boleh kan kalau bukan gitu. Kemudian nggak boleh salaman, rajin cuci tangan, kan mereka juga jaga wudhu gitu ya. Saya tahu teman-teman kantor juga, saya kira wudhu tuh cuma mau sholat, ternyata wudhu tuh habis buang air batal wudhunya, jadinya wudhu lagi gitu, saking menjaga wudhunya. Jadi waktu itu saya malah jadi tertarik gitu ya, tapi belum ke ajaran doktrin Islam belum, tapi lebih ke manfaat wudhu secara kesehatan. Waktu pandemi itu dibilang
virus corona itu nggak langsung masuk ke tubuh, tapi 3-4 jam masih ada di rongga hidung kita, misalnya kayak gitu. Nah, saya lagi renungkan gitu, kalau 3-4 jam orang Islam tuh jaga wudhu, harusnya orang Islam tuh yang terakhir kena corona. Berarti saya mikirnya gitu, karena itu saya pikir juga, tapi kan jam sholatnya ada yang dekat, ada yang panjang ya. Saya pikir subuh, setahu saya waktu itu jam 5, nanti zuhur jam 12-an, kan jauh ya. Ternyata ada sholat duha gitu kan. Oh iya gitu, ada di tengah-tengah itu ada sholat duha, terus asar, terus maghrib, pas itu 3-4 jam. Isya tapi ke subuh kan jauh, ternyata sholatnya banyak, mau tidur sholat, bangun tahajud sholat, witir sholat ya. Jadi Masya Allah gitu ya. Jadi waktu itu belum Masya Allah sih berarti belum Masya Allah, belum keluar Masya Allah. Jadi benar-benar takjub lah gitu. Terus habis itu gerakan sholat itu saya browsingnya juga bukan fadilahnya sholat, tapi lebih ke gerakannya itu yang ternyata baru berdirinya aja untuk takbiratul ihram itu udah ada manfaatnya ternyata ketika berdiri gitu begini gitu udah ada gerakan, udah ada manfaatnya. Kemudian sampai yang bahkan saat duduknya seperti itu ya, ada yang bagian kaki yang tertekan kayak refleksi ya, terus ada tulang ekor juga yang tertekan itu, bahkan sampai manfaatnya ke sistem reproduksi. Itu saya masa sih sampai ke sistem reproduksi sampai begitu, sampai terus dibilang juga yang waktu kita ruku ya, terus apalagi pas bersujud, kalau kita nggak bersujud ya kapan ya si otak ini dapat aliran darah langsung gitu kan menuju otak gitu kan ya, muter sih ke otak gitu, tapi kan nggak ada yang langsung saat sujud kan beda gitu ya. Waktu itu benar-benar takjub dengan itu sih gitu. Terus mulai dari situ mulai ngeliat lagi, ya orang Islam tuh mau orang kaya, orang miskin, semua di lantai lepas semua ya Pak. Kalau kita sholat di mall gitu, mau tasnya apa aja, sepatunya apa aja lepas semua, ya sujud semua gitu ya. Itu yang saya rasakan tuh beda gitu ya. Dan dari situ akhirnya saya mulai cari tahu tentang Islam. Terus sempet di batin tuh kayak ada kayak nanya, terus kayak ada yang jawab, nanya kayak ada yang jawab gitu. Kayak misalnya tapi doanya tuh diulang-ulang gitu. Kayak udah minta ihdinas siratal mustaqim kan, tunjukkan jalur, udah dikasih tahu, nanya lagi. Saya pikir itu ternyata itu Masya Allah nggak ada doa yang lebih baik daripada ihdinas siratal mustaqim menurut saya gitu ya. Karena benar-benar kita tuh berharap terus sama Allah. Berapa kali kita berdoa Al-Fatihah itu gitu kan ya, setiap hari itu minimal 17 kali ya gitu kan. Di luar yang sunahnya itu Masya Allah gitu, benar-benar umat muslim tuh umat yang berserah diri sama Allah tuh betul-betul gitu. Terus dulu saya pikir, tapi kalau lagi haid gak boleh sholat ya, kalau aku dulu bisa doa kapan aja, enggak kok, ternyata zikir kan bisa kapan aja ya, walaupun lagi haid juga bisa, tapi zikirnya kok 1000 kali, ada 100 kali, ada hitungannya gitu ya. Kok ada hitungannya ya? Terus kayak dijawab lagi, bukankah dunia ini bergerak, berputar itu semua ada hitungannya gitu ya. Coba bergeser berapa detik aja atau berubah berapa derajat aja gitu kan, hancur, berantakan gitu ya. Jadi itu tuh kayak kejawab terus gitu, sampai saya sampai satu titik tuh kayak ada di persimpangan jalan gitu teh, kalau digambarin sampai saya pasang status WA tuh di persimpangan jalan sampai galau gitu ya, galau bahasanya. Nah itu mau tetap melanjutin yang lama udah mulai ragu. Nah sebenarnya kalau kita udah ragu kan enggak enak ya jalaninnya gitu. Even yang doa mau makan kan biasa doa refleks ya, di depan ada makan ya udah langsung doa mau makan. Mau tidur udah refleks, mau tidur doa dulu baru tidur. Mau berangkat pergi keluar refleks doa dulu. Enggak dilakukan sama sekali gitu. Sampai mungkin kalau orang bilang 2 minggu tuh cepat, buat saya lama banget. 2 minggu itu saya pergi keluar rumah dengan takut, dengan nggak pede gitu ya, takutnya di kantor bikin salah, takutnya di jalan kecelakaan. Saya agak malu kalau sampai kecelakaan di tengah jalan, itu lagi galau soalnya, nggak ngelakuin ibadah sama sekali. Sudah akhirnya saya memberanikan diri cerita sama satu orang teman, tapi memang laki-laki, karena saya pikirnya ini ukti-ukti semua di sini, karena saya ukti juga ya, jadi berpikirnya kalau perempuan suka
bocor gitu, jadi saya takut. Comel gitu ya, comel. Bocor halus itu kan, jangan bilang siapa-siapa, tapi nanti semua udah tahu gitu. Ember ya. Ember bocor. Sekali enter semua tahu. Nah jadi akhirnya saya coba, ya udah cuma saya rakit, itu pun pilih yang memang nggak modus ya, yang kelihatannya orangnya memang oleh lah gitu. Saya lihat juga anak-anaknya pada ngapalin Quran gitu kalau ngeliat di Instagram. Terus bang, saya cerita ya seperti tadi, oh saya mulai tertarik dengan Islam gitu. Oh ya, ya udah. Dia bilang, mohon maaf kamu gak bisa terus nanya ke saya karena kan kita bukan mahram, dia bilang gitu. Jadinya coba deh kamu ke websitenya Mualaf Center gitu, Mualaf Center Indonesia. Oh iya udah, saya ikutin ke website itu. Terus sempat saya nanya sekali lagi, ini ada Ikhwan sama Ahwat, saya nggak ngerti. Pilih yang mana, arah hubungnya ada yang Ikhwan sama Ahwat gitu. Ahwat katanya. Oh ya, itu sama di pesannya satu lagi, nanti kalau ustazahnya menjelekkan agama kamu yang lama jangan diteruskan. Kalau ustazahnya nggak ngomongin tauhid untuk yang pertama kalinya, nanti nggak bahas tauhid juga nggak usah dilanjutkan. Waktu itu bilangnya gitu, bahasa pesannya teman saya. Udah akhirnya hari itu tanggal 15 Maret hari Minggu, saya janjian jam 9 udah di depan Mualaf Center itu ya, 9:10. Ustazahnya bilang, itu saya lupa batalin janji, hari itu hari pertama lockdown, nggak terima tamu harusnya, tapi saya lupa batalin janji. Ya udah masuk aja, masuk gitu. Itu masya Allah, saya berarti bener-bener itu walaupun sekarang sih ada ya ngucapin syahadatnya tuh online itu, tapi itu saya alhamdulillah masih ngerasain syahadat. Jadi waktu itu saya datang, saya cerita hal tadi, terus dijelasin sama beliau, betul, beliau nggak tanya status saya, udah nikah belum, punya anak belum, nggak ditanya, langsung kenapa mau tertarik dengan Islam, saya ceritain tadi, terus dijelasin tauhid, rukun iman, rukun Islam, itu sepanjang dijelasin tuh nangis gitu, kayak di hati tuh konfirmasi, ini yang benar, ini Allah yang benar kayak gini gitu ya. Jadi waktu itu udah cuma dengerin tuh sambil nangis, ngangguk gitu, sampai mulai azan zuhur. Azan zuhur, ustazah bilang, udah saya udah sampaikan, sekarang dokter Karissa mau kayak gimana? Ya udah, bunda, saya manggil, ya bunda saya belajar dulu ya, saya bilang gitu. Boleh, sini belajar sholat, belajar ngaji di sini boleh, tapi mohon maaf belum dihitung pahalanya, dibilang argonya belum jalan. Gitu. Kenapa bunda? Ya soalnya kamu belum syahadat gitu. Syahadat memang isinya apa bunda? Percaya Allah itu esa, percaya Muhammad utusan Allah, percaya dengan tadi bunda udah jelasin ya. Terus habis itu ya udah itu isinya syahadat. Ya udah saya syahadat, saya nggak mikir habis itu akan kayak gimana, cuma bener-bener modal ini yang benar gitu, udah gitu. Ya udah azan zuhur itu saya diambilin ini dulu, diambilin gamis, mukena, kerudung gitu, dipakein, saya juga belum bisa pakai kan, dipakein gitu, terus habis itu dibimbing syahadat gitu. Sudah selesai, belum dikasih suratnya Pak Ustaz, karena kan belum belajar, belum apa, nggak dikasih dulu sampai udah bisa ngaji, baru bisa itu ditahan dulu di sana. Terus habis itu pulang dari situ saya setelah itu udah saya nggak bisa melaksanain bimbingan langsung, sudah nggak bisa karena kan sudah lockdown. Jadi saya produknya pandemi lah, apa-apa online. Dan terus habis itu saya waktu itu berpikir saya asar sudah harus sholat gitu. Jadi saya ke Taksit beli mukena cuma satu lagi, nggak mikir itu dipakai sehari berapa kali, terus keringetan ya lepek gitu. Nggak mikirnya gini doang, belajar dulu lah, belum tentu bisa sholat gitu kan gitu. Tapi masya Allah ya, ternyata memang waktu itu nggak tahu kenapa ya, kalau orang pada berpikir mungkin kalau mualaf mas bolong-bolong sedikit sholatnya nggak apa-apa kali ya, tapi waktu itu enggak, saya berpikirnya saya udah takut kalau sampai bolong sholatnya. Jadi yang saya perjuangkan itu justru sholatnya gitu. Jadi mau nggak sempurna ya pakai YouTube, pertama kali itu YouTube juga milihnya yang YouTube anak-anak supaya doa iftitahnya pendek, pelan-pelan gitu. Jadi kayak gitu di depannya YouTube tuh kayak imamnya lah, YouTube yang dinyalain tuh imamnya, saya ikut gitu. Mungkin ya gitulah dengan segala sempurna itu gitu. Sampai situ dulu ya. Enggak sih dok, ini penasaran aja nih dok, kan dokter nih berpuluh tahun kan
menyerapnya agamanya agama Iya. non-Islam. Setelah 3 jam gitu, cuman dengan 3 jam itu dokter dijelasin sama Umi itu ya, sama ustazah itu, boleh nggak Ustadz lagi, boleh nggak dok dikasih tahu sedikit aja apa aja sih gitu yang bikin dokter tuh sampai berderai-derai air mata, terus kok kayak yakin, kok kayak masuk gitu, apa sih dok? Iya. Jadi waktu itu ustazahnya cerita ya bahwa kalau Allah itu beda sama makhluk kan, dibilang gitu. Kalau masih bergantung pada sesuatu, waktu itu dicontohkan, kalau masih bergantung pada rahim seorang wanita untuk lahir gitu ya, bisa nggak itu disebut Allah gitu kan? Nggak ya, harusnya Allah ya kalau mau ya udah set gitu ya. Sulap kayak sulap itu langsung gitu. Ada kun fayakun fayakun gitu ya. Jadi kalau jadi ya jadilah gitu ya. Nah, jadi waktu itu yang paling kena sih waktu saat itu gitu ya. Terus kan rukun iman, rukun Islam bener-bener diberedelin satu-satu, bener-bener dibahas satu-satu, tentang takdir, tentang hari akhir, tentang malaikat, tentang kitab, apalagi dibukakan gimana Masya Allah Al-Quran dijaga dari perubahan gitu kan. Ada nggak kitab yang seperti itu gitu ya, banyak penghafalnya, gimana mau disesatin kalau banyak yang hafal. Pak Imam misalnya kepleset sedikit aja Pak, mungkin makmumnya langsung koreksi gitu ya gitu. Mau diplesetin, mau disesatin gimana gitu kan. Iya ya gitu ya. Terus kalau kitab yang suci itu ya benar-benar bebas dari intervensi manusia kayak gitu. Jadi itu disitulah mulai antara lain ya, itu yang iya banget itu betul. Walaupun sebelumnya teh aku udah sempat ada pemikiran juga sendiri waktu itu, diskusi sama adik waktu itu bilang gini, adik saya kan kedokteran umum ya, itu saya bilang, Dik, kamu kalau pakai referensi pakai yang the latest one kan, yang terakhir kan, saya bilang gitu. Terus iyalah kata adik saya gitu kan. Nah aku lagi mikir ya, kalau kemarin itu yang saya sebelumnya itu adalah Tuhan sendiri, kenapa masih harus ada Nabi Muhammad? Saya bilang gitu kan. Harusnya kalau Tuhan beda ya, kayak kalau Allah sendiri kan harusnya tuntas, paripurna gitu, nggak perlu diturunkan diutus Nabi lain gitu. Kalau pemikiran itu gitu, kenapa harus ada Nabi Muhammad? Terus Nabi Muhammad juga memang banyak saksinya, memang pernah hidup, bukan hoax itu, memang ada lahir gitu. Terus adik saya bilang, terus nanti kalau ada Nabi lain lagi, kamu pindah lagi, ganti lagi, kata adik saya. Alhamdulillahnya dijanjikan tidak akan ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Itu sih antara lain. Masya Allah banget ya. Tentu bukan hal yang mudah ya dokter untuk menjalankan semua itu. Nah, di dalam belajar itu ketika baru masuk itu kan dokter ingin jangan sampai sholatnya itu terlewat seperti itu kan ya. Tapi kan keluarga dokter sendiri tuh masih non muslim begitu. Nah, bagaimana cara dokter untuk berusaha menjalankan ibadah itu? Apakah langsung terus terang kepada keluarga atau sembunyi-sembunyi? Karena yang saya tahu kan biasanya kalau mualaf itu mereka perjuangannya tuh ya Masya Allah banget ya dengan keluarga gitu kan. Nah, untuk dokter sendiri seperti apa? Iya, jadi pastinya sembunyi-sembunyi kita. Kalau waktu itu saya bukan lebih ketakut sih, waktu itu malah pikirnya ya udah kayak udah malah berani aja kalau sampai meninggal ya udah mati dalam keadaan muslim kok gitu ya. Sebenarnya untuk soal itunya berani, cuman di satu sisi itu saya mikirnya ilmu saya masih dikit banget, ilmu 3 jam tadi gitu kan. Kalau sampai saya ditanya-tanya di sidang, diinterogasi, saya salah jawab, saya malah jelekin Islam, saya mikirnya. Jadi saya minta sama Allah, ya Allah kasih aku kesempatan nyelesain baca terjemahannya Al-Quran dulu, nanti ketahuan, saya bilang gitu. saya segitunya doanya aja ya, begitu aja gitu, spesifik ya. Ya Allah aku selesaiin ini dulu ya Allah, supaya nanti supaya aku nggak jelek-jelekin Islam, itu doanya gitu. Dan benar itu lagi Ramadan, Maret itu 2020 Ramadan, itu alhamdulillah bisa puasa. Nah kalau puasa keluarga nggak karena memang sebelumnya sering puasa juga gitu, jadi nggak
terlalu ngeh lah gitu. Nah tapi mulai di situ saya sholat, bener itu mindsetnya Islam tuh ngubah saya banget. Jadi kalau biasanya doa tuh hanya pelengkap ya, kayak ya udah gitu. Kalau sebelum tuh bener-bener kayak udah ritual aja gitu-gitu. Kalau ini tuh kayak kita mau ngatur jadwal aktivitas itu justru orientasinya sholatnya dulu ya. Dulu saya heran kalau orang ditanya janjian gitu ya sama teman muslim tuh bilang, nah ketemu ya nanti pada asar itu jam berapa? Kenapa nggak ngomong jam aja? Kenapa ngomongnya pada asar, pada maghrib? Ya memang itulah ya. Sekarang tuh berasa gitu sekarang. Ya udah yang asar beres dulu lah ya gitu, baru bisa ngapain. Atau maghrib yang mepet-mepet kan asar yang nggak bisa digabung ya itu maghrib itu yang aduh berharga banget waktunya itu jadi ini ya, jadi bener-bener hidup itu malah kayaknya intinya dari waktu sholat ke sholat gitu rasanya gitu. Malah aktivitasnya yang ada di tengah-tengah waktu sholat tuh kayak justru sampingannya sekarang tuh. Jadi kalau kerja juga kerja itu bukan yang utama, malah itu sampingannya. Begitu dengar azan ya berhenti dari apapun yang dikerjain. Ya udah kita berarti kan disuruh menghadap Allah. Itu ya yang paling berasa itu sih. Jadi mengingat Allah. Nah untuk tadi berhubung masih baru waktu itu di rumah kebetulan tuh ada CCTV-nya semua karena masih ada anak kecil ya. Jadi CCTV itu di mana saya sampai nyariin di mana spotnya yang blind spot yang nggak ada di TV gitu namanya. Ternyata ada satu tempat di depan pintu klinik saya. Itu jadi CCTV yang dari sana nggak kena, CCTV dari sininya juga nggak kena. Cuma satu di situ. Itu pun kalau untuk bikin supaya kiblatnya sempurna tuh nggak bisa karena kecil kan, sempit. Terus ya udah di situ saya sholat. Itu setiap habis sholat tuh keringat sejagung-jagung muncul. Terus kalau ada langkah kaki sedikit aja dengar suara langkah kaki nggak jadi, nggak lanjut, rapiin lagi langsung kayak nggak ada apa-apa gitu. Mau udah rokaat keempat, rokaat ketiga juga ulang lagi gitu. Pokoknya gitu terus. Tapi selalu setiap selesai itu saya bilang alhamdulillah ya Allah, terima kasih bisa sholat zuhur ya, bisa sholat zuhur. Mudahkan ya Allah supaya bisa sholat asar gitu. Setiap habis sholat gitu, habis asar juga kasih Allah bisa sholat asar, mudahkan bisa sholat maghrib. Tapi setiap kita minta itu, ya Allah kasih kemudahan. Itu yang saya rasain banget gitu ya. Termasuk waktu mau pertama kali sholat tarawih, saya pikir sholat 4 rakaat aja deg-degannya kayak begitu, gimana sholat 11 rakaat kayak gitu ya. Tapi Masya Allah ya, kalau kita niat, ya Allah kasih jalan. Saya 2 hari sebelum tarawih pertama itu saya belajar dulu sholat tarawih itu gimana gitu. Saya pelajarin 2 hari. Pas sudah harinya malam itu tarawih, dari pulang kantor udah deg-degan. Ya Allah gimana saya sholat tarawihnya, ya Allah mudahin ya Allah. Saya sampai rumah gak ada orang di rumah, sholat tarawih dengan bebas. Masya Allah itu udah cuman mantan suami saya sama Mbak semua lagi dibawa pergi ke rumah mertua. Saya selesai sholat tarawih, pintu pagar bunyi, dibuka. Saya selesai sholat tarawih. Masya Allah itu sih yang kerasanya itu teh. Jadi kalau di kantor sama, walaupun di kantor mayoritas muslim, tapi juga kan kalau ada yang non muslimnya, terus mereka tahu suami saya tuh suka juga sharing khotbah gitu. Suami saya tuh sering diundang ke rohnya Kristen yang pegawai kantor gitu. Jadi kalau sampai ketahuan membahaya gitu ya. Jadi saya nggak sholat di musola. Kalau ibu-ibu biasanya sholatnya cuma di musola di kantor. Kalau bapak-bapak kan ke masjid. Jadi saya ke masjid gitu kan. Pikiran kalau bapak-bapak nggak ngeh kali daerah ibu-ibunya ke di masjid. Jadi saya akhirnya cerita sama satu orang perempuan supaya kan kalau itu bisa jamaah ya, nggak mungkin nyalain YouTube di masjid kan ya. Jadi saya nebeng, ketemu belum hafal bacaan sholat. Jadi saya cerita sama satu ibu-ibu, terus ya udah setiap azan tuh kami menghilang. Itu pun nggak kelihatan bawa mau kena gitu, nggak, bawanya kayak tas gitu, kayaknya mau kemana, padahal mau ke masjid gitu. Lama-lama mungkin sebulan tuh akhirnya ketahuan sama bapak-bapak. Kayaknya saya bilang ke teman saya lihat Karisa deh ke masjid. Gak mungkin, kata teman saya semua, salah lihat pasti bapak
digituin ya. Bener kata si bapak. Ya udah besok fotoin kalau ngeliat kata teman saya. Bener difotoin ternyata. Pas saya ke masjid heboh sore-sore. Sebulan dari itu sore-sore saya diselamatin, nggak ulang tahun diselamatin gitu. Selamat ya Duk Ica, selamat gitu. Selamat apa? Aku sosok bodoh gitu. Selamat apa? Udah begitu kan. Udah di situ banjir dah air mata semua gitu ya. Iya Pak Solihin, lihat kamu di masjid. Oh Pak Solihin ini yang bocorin. Saya bilang kayak gitu. Tapi ya ternyata itu Allah ya. Saya pikir kan tadi saya doanya kasih tahu dulu ya Allah, saya selesaiin dulu ya Allah gitu. Baru keluarga tahu, terus baru mungkin orang-orang lain yang tahu. Ternyata Allah bikin gak kayak gitu. Orang lain dulu yang tahu, mungkin jadi kayak nguatin saya ya. Sejak sehari itu mungkin kan kalau orang dibilang, oh kamu dipengaruhi lingkungan kantor ya gitu kan. Orang nggak ada, nggak pernah kan orang kantor ya urusan kantor, nggak ada ngurusin ngajarin agama gitu kan. Lagian kita juga udah gede kan kalau tiba-tiba nih belajar Islam, ngapain gitu kan. Nah tapi bener-bener setelah saat itu barulah mereka ngasih mukena, ngasih Al-Quran, ngasih link kajian, itu berasa banget gitu. Terus sampai mereka bilang, udah tahu belum suaminya? Belum, saya bilang gitu. Emang gak ketahuan? Kan saya juga dikasih tahu, mulai hari itu kamu udah haram sama suami gitu. Saya langsung beda kamar, saya masuk ke kamar anak gitu. Nah sampai teman, masa sih suaminya gak nanya? Iya gak nanya, karena memang sebenarnya suami juga jarang pulang dan sebagainya gitu. Jadi mungkin nggak terlalu ngeh juga ya. Beneran nggak benar. Nah harinya saya selesai tuh teh baca terjemahan Al-Quran, saya udah deg-degan. Saya telepon teman saya yang ada teman tapi guru ngaji gitu ya. Bu, saya selesai Bu baca terjemahan Al-Quran. Kayaknya sebentar lagi ketahuan deh. Saya bilang gitu. Karena doanya begitu kan. Bener 2 hari dari saya selesai baca Al-Quran, ketahuan pertama sama suami itu pada Isya. Udah selesai sholatnya, alat sholatnya rasanya udah saya sembunyikan, ketahuan. Langsung di ultimatum, dibilang itu kalau kamu nggak kalau berhenti nanti saya nggak segan-segan masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya masuk Islam gitu. Terus kamu balik lagi ajarin anak-anak kayak hafalan lagi gitu, yang hafalan yang lama gitu. Saya diem aja, nggak iya, nggak enggak gitu. Terus sholat tuh pakai spray, karena kan alat mukenanya udah nggak bisa, jadi pakai spray, pakai apa yang ada gitu. Kalau nggak bisa wudhu ya kayak tayamum gitu. Padahal tuh sebelumnya saya pas buku yang bab tayamum tuh saya lewatin. Saya pikir ntar dulu deh belajar yang lain masih banyak ya. Kayaknya tayamum nggak mungkin kalau di sini banyak air gitu. Ternyata kok nggak tahu kenapa itu nggak dilewatin Pak. Jadi tetap saya baca. Ternyata mau kejadian ketahuan. Jadi saya di mobil pun gitu azan atau gimana itu ya udah saya gini-gini aja. Kadang ditolak sama pembantu belakang katanya diliatin Bu, ini komat kamit. Komat kamit. Bu sebelah liatin Bu, komat kamit. Itu saking untuk jaga sholat, karena yang saya tahu waktu itu jadikan sabar dan sholat penolongmu. Jadi waktu itu saya nggak punya pilihan lain gitu. Ya udah, yang harus saya punya sholat, apapun yang terjadi gitu ya. Gitu. Jadi alhamdulillahnya gitu. Kalau orang nanya, kadang yang teman-teman ini yang mualaf juga nggak bisa, saya masih nggak bisa karena ini gitu segala macam. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi waktu itu saya pikir alhamdulillah ya, kok dulu Allah bikin saya bisa ya untuk bisa perjuangkan sholat gitu. Jadi itu sih yang saya syukuri banget gitu. Dan memang betul-betul terbukti itu benar-benar nolong banget gitu. Yang kita setiap ditanya rencananya habis ini mau ngapain? Gak tahu, gelap. Dikiranya ya saking sempurnanya rancangan Allah tuh sampai keluarga suami, mantan suami tuh kira saya tuh ada rencana lain. Misalnya mau menikah sama orang Islam kah atau apa gitu ya. Sampai udah dirancangin segala macam. Dikira tuh saya ini disupport sama orang direkrut gitu ya. Dikiranya direkrut gitu. Antara direkrut atau mau dikawin sama orang gitu ya. Ini apa gitu-gitu. Oh udah didoain segala macam deh gitu. Kayak didoain juga. Didoain, dikasih ayat, tapi waktu itu kan lagi Ramadan, jadi saya cuma tempelin di bibir aja. Itu padahal itu yang saya ketahuan kedua, itu saya lagi mau sholat tahajud. Saya pikir jam 3 udah pada tidur, taunya
belum tidur, suami buka, langkah kakinya nggak kedengeran. Biasanya denger langkah kaki saya berhenti, ini enggak, ya udah saya mau takbiratul ihram, pintu dibuka, jegrek gitu. Pas dia lihat yang kedua kalinya itu, udah habis langsung pupuk gitu. Terus habis itu tadinya cuman akan bunuh saya, mau bunuh anak saya juga. Jadi di situ saya agak takut ya. Tapi ya udah, saya pasrah, dibawa ke mertua juga didoain, dikasih minum juga, saya nggak minum. Jadi itu udah saya ngelewatin sahur, ngelewatin sholat subuh gitu ya. Astagfirullahaladzim waktu gitu. Tapi aku mau tetap puasa waktu itu. Jadi itu aku nggak minum ininya, aku mau tetap puasa gitu. Terus ya udah dibawa tuh, aku cuma zikir dalam hati, cuma tahu doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir gitu doang. Terus astagfirullahaladzim, nggak ngomong sama sekali ke suami, bales sedikit pun enggak. Udah zikir, terus mau diapain ya udah pasrah aja gitu. Sampai pulang, saya mandiin anak-anak, mantan suami kecapean mungkin tidur, saya mandiin anak, datang polisi bilang, tadi ada keramaian pas subuh-subuh itu ya, ibu ngapain? Pulang aja Pak, nanti suami saya bangun nanti lebih dimarahin gitu. Ibu diapain? Enggak Pak, dia lawyer juga, dia tahu mana yang nggak bikin visum kan. Dijambak kulit kepala nggak kena kuping juga nggak bekas Pak. Tapi apa? Ternyata ada di sini. Jadi pelipis itu udah mulai memar ya, mulai hitam. Terus polwan nanya, diapain lagi? Di sini dipukul gini, dibuka ininya masih ada ruas jari kan. Tapi ibu harus ikut gitu ya. Makanya kalau dibilang saya nggak ada pikiran buat ngelaporin suami sendiri kan. Jadi waktu itu udah Allah semua yang atur ya, Udah settingan Allah semua. udah settingan Allah. Saya nggak mungkin ke polisi juga, ternyata dijemput, divisum dan segala macam, saksi semua udah lengkap. Kan harus ada 2 bukti. Nah itu ada dari visum sama dari pembantu, kesaksian pembantu. Itu cukup untuk bikin prosesnya berjalan. Jadi itu yang akhirnya membuat suami dari yang kayak arogan banget, berani banget, tiba-tiba dia mau diciduk kejaksaan, dia langsung datengin lawyer saya, bilang Ica mau apa aja persyaratan yang dikasih, saya setuju, tolong dicabut aja gugatan laporannya gitu. Langsung luluh gitu ya Bu. Langsung itu di jalan Allah ya. Saya nggak bisa melawan, selama ini nggak pernah bisa melawan, tapi ya udah dengan kayak gitu ya udah, saya cuma minta berpisah baik-baik karena akidah yang sekarang nggak membolehkan saya untuk melanjutkan hubungan, walaupun ya masalah rumah tangga selalu ada sih memang gitu, tapi waktu dulu nggak berpikir pisah karena kan harus sampai mati ya gitu, Sampai maut memisahkan. Terus habis itu saya minta anak-anak sama saya minta harta bersama buat anak-anak, udah cuma minta 3 itu dan di ACC, terus sudah saya udah clear gitu. Yang tadinya nggak tahu ya akan gimana ujung terakhirnya, udah seperti itu ternyata Allah mudahkannya itu. Masya Allah, Allah ya tadi lah ya. Sampai terharu banget gitu ya perjuangan ya. Mana? Ya betul, ingin menjalankan sholat sampai seperti itu. Iya. Jadi kalau sendiri ya Teh Kiki, kadang-kadang kita yang dimudahkan aja sholat, aduh ikatan cinta, aduh gimana ya mau taraweh. Ya Allah, betul-betul Masya Allah. Gimana ibu-ibu semua, malu nggak dengar pemaparan dokter? Enggak, Saya sendiri malu banget ya dok ya. Dimana kita kalau sholat itu suka lalai, suka nanti-nantiin gitu. Sementara dokter di sini tuh untuk sholat aja tuh kayak bertaruh nyawa gitu, mau bertaruhkan anak gitu, tapi tetep gitu. Iya. Insya Allah sekali dok. Sebenarnya saat ini pun saya juga kayak setiap saya nyeritain gini lagi, saya juga lagi nilai diri saya sendiri. Jangan sekarang saya sudah lapang, alhamdulillah juga sudah lapang nih, mama aja juga ikut nampingin juga ke sini gitu ya. Dan itu kadang itu buat saya nilai juga. Jangan-jangan sholat saya lebih bagus waktu sempit daripada waktu lapang. Itu saya juga koreksi diri sendiri juga gitu. Kadang apa sholatnya cuman gugurin kewajiban aja gitu ya. Kalau dulu tuh walaupun mungkin gerakannya nggak sempurna, bacaannya nggak sempurna, tapi hatinya bener-bener hadir, bener-bener mengharapkan Allah, nikmat gitu. ibadah ya. Iya betul gitu kan, dengan segala ketakutan tapi bener-bener berharap banget sama Allah gitu ya, bergantung banget sama Allah. Kalau pas lapang apakah cuma badan sama gerakan sempurna tapi hatinya enggak gitu.
gitu. Itu terus juga buat saya juga menilai juga sih. Bener banget ya Teh ya, bener banget ibu-ibu kalau kita tuh nggak boleh banget itu suuzon sama musibah, sama hal-hal yang kita nggak sukai gitu terkena ke kita. Kadang-kadang kita nggak tahu ternyata nyaman itu bikin kita lalai. Kita nggak tahu kalau ternyata kesusahan itulah yang membuat kita tuh selalu ingat gitu ya Teh ya. Betul. Mungkin nanti kita akan tanyakan juga ke Pak Ustadz yang untuk kondisi seperti ini tuh apakah ada di dalam Al-Quran atau seperti apa gitu ya Pak Ustadz, nanti mungkin ada penjelasan dari Pak Ustadz ya. Cuman memang betul terasa sekali gitu perjuangannya itu luar biasa dibanding kita yang Islam istilahnya dari lahir gitu ya dokter. Nah kita lanjut lebih dalam lagi nih. Iya. Kan setelah Bu Dokter mempelajari sholat ya, dan saya tadi ini ada jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu, dan mungkin bisa dibilang untuk kisah hidup Bu Dokter ini itu betul-betul nyata gitu ya. Dan memang kita tahunya kan sholat itu tiap agama, apabila sholatnya bagus maka insya Allah kehidupannya pun akan bagus. Dan apabila kehidupan kita istilahnya morat-marit gitu ya, perbaiki dulu sholatmu, insya Allah ya alam dunia ini akan mengikuti begitu ya Bu Dokter. Nah, di dalam sholat ini kan ada juga membaca Al-Quran. Nah, bagaimana Bu Dokter secepat itu gitu bisa belajar Al-Quran, sedangkan saya nih terutama ya untuk belajar Al-Quran itu kadang-kadang ya gitu deh ya, kadang-kadang kita diajak nih ibu-ibu ayo kita taklim yuk belajar apa segala macam gitu ya, ikut kajian apa, kadang-kadang aduh weekend ya waktunya gimana nih, ngomong lagi ada sale ya, kadang-kadang pas seperti itu ya, atau enggak suami minta ditemenin ini atau dan 1000 alasan lah seperti itu. Nah, untuk dokter sendiri gimana nih agar mungkin kita juga biar bisa terinspirasi ternyata seperti itu caranya untuk bisa memudahkan gitu, dan dimudahkan oleh Allah. Iya. Kalau saya kasusnya itu kan soalnya memang kayaknya setiap waktu tuh berharga banget karena saya nggak tahu saya bisa mati sewaktu-waktu gitu. Jadi selama masih bisa terus gitu kayak sholat nggak bisa ditunda karena mungkin saya nanti nggak bisa sholat lagi gitu. Baca Quran nggak bisa ditunda, siapa tahu nanti ya saya nggak sempet baca Quran gitu kan, nggak bisa nyampe gitu untuk bisa khatam Quran waktu dulu. Jadi waktu itu berawalnya dari situ sih Teh. Terus juga pentingnya memang kita cari ilmu gitu kan, kita jadi tahu ya, oh ternyata sholat tuh pentingnya ini, ternyata baca Quran tuh pentingnya fadilahnya ini gitu. Ternyata saya paling suka itu waktu baca Al-Baqarah ya ayat 2-5 itu ketika dibilang bahwa kalau mau beruntung gitu ya, kalau mau beruntung ya orang-orang yang beruntung itu adalah ya orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk gitu ya. Kayak kita kalau sekolah gitu, kalau dapat kisi-kisi, dapat kunci jawaban tuh seneng banget ya. Karena udah pasti 99% bisa dapat nilai bagus ya. Jadi saya tuh bayangannya, oh ya udah kalau kita mau jadi orang yang beruntung di dunia ya, ulaika humul muflihun gitu ya di ayat 5-nya itu. Jadi dibilang supaya ya udah kalau mau selalu berhasil, beruntung, oh ya dekat apa selain tadi kan mungkin kalau bilang bisa menjadi syafaat kita gitu ya nanti gitu, yang nggak ada satu hal yang kita minta lah nanti kecuali syafaat, dan itu bisa dari Al-Quran gitu. Jadi itu sih yang kadang bikin jadi semangat gitu. Kalau orang bilang ingat mati gitu, mungkin kalau ingat mati orang suka kejauhan masih muda ini nggak mau mati masih lama gitu ya. Saya mikirnya nggak mati, misalnya nggak harus sampai mati sih. Misalnya ternyata tiba-tiba saya lagi praktek, ada gigi serpihan gigi lompat ke mata gitu, saya nggak bisa baca lagi gitu ya, nggak bisa baca Quran lagi gimana? Atau tiba-tiba pita suaranya pecah, rusak, nggak bisa. Kayak tadi yang merdu banget kan tilawahnya kayak gitu kan, mungkin nggak bisa lagi gitu. Jadi itu sih yang hal-hal yang akhirnya memotivasi untuk makin istiqomah ya, walaupun istiqomah tuh sebenarnya berat lah buat manusia tuh, gampang lalai ya, nggak usah
berapa lama gitu dari waktu sholat ke sholat tadi teh. Iya, kadang pernah kejadian tahajudnya mantap bisa 8 rakaat sambil nunggu subuh tiduran subuhnya ya itu gitu bisa asarnya bagus maghribnya mepet isya gitu. Jadi bener-bener istiqomah tuh bener sesuatu yang harus kita minta ya, rahmat dari Allah supaya kita bisa minta terus, niat diperbarui terus juga karena gampang banget ya niat gak lurus ya teh, kayaknya udah lillahi ta'ala gitu. Kayak saya sengaja gitu kalau misalnya kayak diundang gini gitu-gitu juga ya udah yang patokan saya cuman saya memang waktunya bisa apa enggak, udah gitu doang patokannya. Nanti ya udah nanti lillahi ta'ala aja gimana gitu. Terus kalau udah habis selesai YouTube itu kadang udah nggak baca lagi komennya tuh, udah nggak baca bukan karena kok sombong sih nggak dibalesin sih komennya gitu. Kadang tuh buat melindungi hati juga gitu. Kadang isinya kan malah pujian tuh kadang malah jadi ujian, ya kan teh? Kalau kebaikan tuh kita gampang oleh kayak tadi yang saya bilang kan gampang lupa sama Allah. Tapi kalau ujian keburukan mah udah otomatis pasti sujud, pasti nangis gitu. Tapi kalau ujian kebaikan tuh kadang lebih gampang. Bagus ya berarti ya tadi ya ngomongnya bagus ya. Itu kan takutnya itu malah jadi sengaja malah kadang ya lihat ya udah deh. Mudah-mudahan gak salah, udah responnya positif, udah saya tutup, udah nggak dilihat-lihat lagi teh, karena kadang takut gitu ya, pria gitu ya, pria itu yang nanti malah susah deteksinya, kayak rasanya tetap ini, jadi selalu malah astagfirullah. Kalau itu mudah-mudahan bisa dilurus. Amin. Gitu teh. Itu ya. Ujian itu ujian teh. Ujian itu ujian. Tapi kalau kita kadang-kadang gini, mau ria dulu, selfie lagi ngaji. Pengajian nih guys. Kadang-kadang kita seperti itu ya Allah. Astagfirullahaladzim, itu koreksi diri juga ya Bu Dokter inspiratif sekali. Itu untuk ngajak gak apa-apa kali ya. Kadang-kadang niat awalnya sih ngajak, tapi ujung-ujungnya lama-lama #soleha. Itu yang bahaya kan, soleha. Itu Masya Allah banget ya. Oh iya, Bu Dokter gini, saya pernah dengar juga nih katanya Bu Dokter itu dalam hal belajar membaca Al-Quran itu pakai siwak juga gitu ya. Saya jadi penasaran nih, apakah dengan kita gosok-gosok pakai siwak langsung bisa gitu ngaji? Langsung jadi Masya Allah harus hurufnya jadi bagus misalnya. Ini langsung tahu ini idhar, idgham, ifanya langsung pola-polanya langsung gitu. Apa seperti itu atau gimana nih tentang siwak ini? Saya agak tertarik. Itu jadi saya tuh kemampuan bahasanya kurang. Di antara adik-adik saya 4 bersaudara. Adik saya yang lain ini bisa bahasa asing di luar bahasa Inggris. Ada yang bisa bahasa Jerman, ada yang bisa bahasa Mandarin, ada yang bisa bahasa-bahasa lain. Saya doang yang cuman bahasa Indonesia, Inggris pas-pasan. Nah itu terus gimana bisa belajar bahasa Arab? Saya tuh waktu itu begitu gitu. Terus tapi alhamdulillah ya tadi kayak dijawab lagi udah tua tapi ya kan kalau anak-anak mah cepet kan masuknya gitu. Tapi kan Rasulullah dapatnya juga umur 40-an gitu kan. Mirip umurnya sama saya. Sahabat-sahabat juga gitu ya. Saya pikir bisa berarti bisa. Tapi kan saya benar-benar buta bahasa Arab gitu. Tapi Rasulullah umi dibilang gitu kan. Oh iya ya berarti beda tipis saya juga umi bahasa Arab gitu kan, gak bisa gitu. Jadi akhirnya itu sih yang menguatkan di samping ya ayat-ayat ya di Quran kan surat Al-Qamar ya 4 kali dibilang kan 17, 22, 32, 40 kalau Allah mudahkan gitu ya bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Oh berarti tugas saya belajar aja. Bisa nggak bisa ya udah lanjut aja gitu. Ya udah kalau memang belum bisa gitu. Jadi saya nggak ada target gimana cuma ya udah niatnya itu pengen deket sama Allah gitu, bukan nanti biarin kalau ditanya udah berapa juz hafalnya gitu ya. Enggak gitu, malah saya kalau paling gak suka kalau ditanya udah hafal berapa juz, takut gitu pas jawab terus langsung hilang semua hafalnya. Bahaya gitu. Jadi ya itu jadi waktu itu cuman niatnya itu doang gitu, pengen supaya makin kenal Allah, makin deket sama Allah gitu. Nah termasuk nyarilah gimana cara-cara trik untuk bisa cepat hafal semua trik
itu saya pelajarin kalau katanya ini begini, katanya ini begitu, gitu-gitu. Saya cari tahu gitu deh sampai satu saat yang saya cari itu ada kan biasanya ya kalau mau gampang hafal itu luruskan niat, gitu kan selalu ya. Wudhu dulu, gitu-gitu. Nah di salah satu yang saya baca itu sebenarnya ada bersiwak gitu. Selama ini saya udah pernah dengar sunnah siwak itu, tapi saya baru mengganti pasta giginya mengandung siwak, mouthwashnya mengandung siwak kayak gitu. Nah tapi belum ke siwaknya sendiri. Saya pikir kan sudah modern ya, ada sikat gigi, kenapa harus siwak gitu. Nah jadi waktu itu saya belum pakai siwaknya, tapi waktu dibilang bersiwak, kenapa? Karena itu melafazkan lisan ya, melancarkan lisan gitu dibilang lisan, ada hadis-hadisnya waktu itu gitu. Terus mendatangkan ridho Allah kayak gitu. Jadi itu yang akhirnya gitu. Jadi semua dapat apa ya ikhtiar itu saya lakukan gitu. Ya udah mulai pesan online kan katanya waktu itu belum bisa belanja ya. Mau ke toko herbal juga nggak ketemu. Akhirnya udah online aja. Alhamdulillah datang gitu, dicoba gitu ya. Baru ngulik-ngulik tentang siwak, Pak Ustadz, nama asli pokoknya, kandungannya apa aja. Masya Allah saya kaget-kaget, saya dokter gigi tuh kaget karena pasta gigi, ternyata tuh siwak tuh gak cuman kayak bentuknya kan kayak mungkin penggantinya sikat gigi ya. Ternyata dia sikat gigi sekaligus pasta gigi. Kenapa? Karena kandungannya itu kayak pasta gigi, bahkan melebihi kandungannya pasta gigi gitu. Udah all in gitu ya di dalam siwak itu. Bawanya gampang aja, gitu aja. Kalau pergi nih lagi banyak yang bawa siwak nih kayaknya. Nah ini terinspirasi Bu Dokter. Iya, ini saya itu Masya Allah ya. Jadi saya mau belajar sampai dibilang sampai ukuran sunnahnya itu, panjangnya, besarnya itu ada gitu. Cara megangnya ada, kemudian gerakannya angka 8 ya, mulai dari kanan ke kiri. Terus waktu itu kandungannya yang luar biasa, Masya Allah, lebih dari 25 bahan aktif di dalam siwak itu. Yang kalau kita tahu di dalam pasta gigi berapa sih paling banyak bahan aktifnya gitu kan? Paling 2, 3 gitu. Nah ini bisa sampai 25. Terus saya udah nyoba sendiri nih, lagi makan acar bawang merah, itu biasanya mau sikat gigi tetap nggak hilang baunya, pakai siwak hilang. Itu jadi itu Masya Allah gitu. Jadi bener-bener apa ya awalnya sih karena tadi ya niatnya itu ketaatan dengan kata. Dulu saya juga heran sih kenapa orang Islam itu selalu harus sunnah, harus ngikutin Muhammad banget gitu. Warna kesukaan hijau, terus baju gamis kan, itu ternyata iya nanti kita kan didekatkan, dikumpulkannya dengan orang yang kita cintai. Kalau kita cintai itu kan kita ikutin lah gitu. Kayaknya teteh cantik pakai pink, saya pink juga, biarin cantik, biarin mau temenan sama teh. Ujian, gitu misalnya, gitu ya. Ujian. Klik, like, and share, and comment. Gitu. Jadi gitu berarti ya udah tadi jadi kalau dibilang tapi kan udah nggak relevan lah ya siwak zaman sekarang gitu gimana? Enggak ya, bener. Kalau nggak secanggih tadi sih teh, nggak secanggih itu langsung kol-kolannya langsung bagus gitu, enggak juga gitu. Tapi memang tadi yang penting kan kita cari ridho Allah ya. Gitu. Belum hafal ya udah, yang penting Allah senang. Katanya malah kalau terbata-bata pahalanya malah 2 kebaikan ya Pak Ustaz. Kalau nah itu jadi itu ya udah tenang aja, malah jangan lancar ya, biarin terbata-bata terus. Mungkin itu prinsip saya kali ya. Jadi saya ya nggak usah lah biar pahalanya double gitu. Ya boleh juga maksudnya. Gitu sempet begitu sih. Jadi itulah saya cuman kalau tahu apa biasanya berusaha untuk samina wa ya.